Bebas Romo Magnis. Terima kasih. Teman-teman, saya tidak akan bicara panjang, sudah jelas. Saya melihat dua hal yang betul-betul menjadi keprihatinan. Yang pertama, apa yang akhirnya kemarahan, kekecewaan, frustrasi masyarakat meledak. Mulai barangkali dari Pati sampai akhirnya di banyak kota besar di Indonesia, kelihatan bertahun-tahun masyarakat mengalami frustrasi. Melihat bahwa Indonesia itu sepertinya milik mereka yang di atas, yang memperkaya diri tanpa malu-malu, menambah fasilitas, dan masyarakat sendiri susah. Dan itu meledak, dan itu sangat berbahaya. Karena itu tentu berarti orang juga akan berpikir, sudah 80 tahun merdeka, kok masih seperti itu. Jadi itu sangat penting kita semua mendengarkan suara rakyat yang kelihatan di dalam segala macam demonstrasi kerusuhan. Tentu ada poin kedua, teman-teman. Saya tidak begitu tahu, saya hanya duduk di rumah. Tetapi katanya pembakaran stasiun Transjakarta, rumah penjara, itu bukan kemarahan rakyat. Rupa-rupanya ada yang menunggangi, ada yang ikut main, memanfaatkan kesempatan untuk merusak. Itu tentu sesuatu yang jahat, memberi nama buruk kepada suatu letusan kemarahan masyarakat yang baik. Mahasiswa sudah jelas mengatakan kami tidak akan merusak, menjarah dan sebagainya, dan yang lain juga seperti itu. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan bahwa jangan situasi ini masih dimanfaatkan itu. Saya kira ini dari saya saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Magnis atas dua poin yang saya kira sangat jelas, tegas, dan kuat. Saya akan memberi kesempatan ke Pendeta Gomar terlebih dahulu. Terima kasih Bung Beka, para sesepuh bangsa, tokoh GNB yang saya hormati, dan rekan-rekan jurnalis yang saya hormati. Saya juga ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, tentu kita mengapresiasi rakyat yang menyampaikan aspirasinya, dan itu dijamin oleh konstitusi. Tetapi kita sangat prihatin karena penyampaian aspirasi ini diboncengi oleh pihak-pihak lain. Kita tentu mengharapkan penyampaian aspirasi itu disampaikan secara santun. Kita memiliki budaya timur, budaya Indonesia yang sangat elok, dipuji oleh berbagai bangsa di dunia ini. Oleh karenanya, kalaupun demo misalnya diteruskan, kami menghimbau supaya semua waspada dan tidak terprovokasi untuk hal-hal yang justru bertentangan dengan apa yang hendak disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini momen yang sangat tepat bagi kita sebagai bangsa untuk berefleksi. Tadi saya diskusi dengan Romo Setio, apakah ada negara di dunia ini di mana parlemennya yang didemo? Rasa-rasanya kok belum pernah kita dengar gitu. Biasanya demo datang ke parlemen justru untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Tetapi kita melihat belakangan ini demo banyak justru tuntutan atas perilaku dan berbagai hal yang tidak mencerminkan bahwa mereka sungguh-sungguh merasakan, peduli dan sensitif terhadap masalah-masalah di masyarakat. Oleh karenanya ini saatnya saya kira untuk
anggota parlemen kita berbenah diri, memeriksa, dan sekaligus juga kepada para pimpinan parpol untuk mempersiapkan kader-kadernya dengan baik dan menegur bila perlu merecall anggotanya yang menciderai perasaan umat yang diwakilinya. Ini saat yang sangat baik buat parlemen berefleksi dan para parpol kita. Hal yang sama juga saya kira kepada pemerintah kita, penyelenggara negara. Kita hormat kepada penyelenggara negara seperti kata Pak Lukman tadi. Semua kita bangsa harus menghormati dan menghargai pemerintahan kita. Tetapi pemerintah kita juga perlu mendengar suara masyarakat. Dan ini yang terjadi sekarang. Misalnya saja mungkin langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemerintahan kita sekarang ini adalah mengevaluasi RAPBN kita. Melihat bagaimana RAPBN kita posturnya lebih berpihak kepada rakyat. Segala bentuk pemborosan yang tidak perlu dengan fasilitasi para pejabat negara dan parlemen, saya kira perlu ditinjau. Termasuk juga proyek-proyek yang nampaknya mercusuar, tapi di sana sini kita melihat tidak tepat sasaran, perlu ditinjau ulang. Saya sebut saja misalnya makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, saya kira perlu ditinjau ulang. Benarkah ini untuk kepentingan rakyat, dan diawasi, kalau harus diteruskan diawasi dengan sebaik-baiknya, dan hal lain yang perlu direfleksikan ulang, dievaluasi ulang semuanya menurut hemat saya. Saya kira itu pesan saya, kalau bisa para pemangku negara kita memperhatikan apa yang terjadi belakangan ini sebagai sebuah momentum untuk refleksi bersama. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Gomar Gultom.